Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ananda semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Oke, Ananda semua, pada pagi hari ini jangan lupa absensinya dan memperhatikan pelajarannya dengan seksama. Adapun hari ini kita membahas dua subbab, yaitu yang B, radioaktivitas, dan yang C, aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Seperti biasa, sebelum kita masuk materi, simaklah video karakter agar Ananda senantiasa berakhlak yang mulia. Selamat menonton. Refleksi diri. Suatu hari, seorang anak kecil dan ayahnya berjalan di sebuah gunung. Karena jalannya licin, tiba-tiba anak itu tergelincir dan menjerit. Tapi betapa kagetnya ia ketika terdengar ada suara di balik gunung. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia kembali berteriak. Hai! Siapa kau? Ia mendengar lagi suara dari balik gunung. Mendengar hal itu, ia merasa dipermainkan, dan dengan marah ia berteriak lagi. Kau pengecut! Tapi sekali lagi, dari balik gunung terdengar suara balasan. Bingung dengan apa yang telah terjadi, kemudian si anak kecil bertanya pada ayahnya. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa orang yang meniru ucapanku tadi? Kenapa aku tidak melihatnya? Mendengar pertanyaan anak kecil tadi, sang ayah lalu berkata, Anakku, mari perhatikan ini. Kemudian sang ayah berteriak sekuat tenaga pada gunung. Aku mengagumimu! Sekali lagi ayahnya berteriak. Kau adalah sang juara! Anak itu merasa terheran-heran, tapi masih juga belum memahami. Kemudian ayahnya menjelaskan, Anakku, orang-orang menyebutnya gema. Tetapi sesungguhnya ada makna lain di dalam kehidupan kita ini. Ia akan mengembalikannya kepada kita apa saja yang sudah kita lakukan dan kita katakan. Hidup kita ini hanyalah refleksi dari tindakan kita. Ya, classy people, bila kita ingin mendapatkan lebih banyak ketulusan dan kasih sayang di dunia ini, maka berikanlah ketulusan dan kasih sayang dari hati kita. Bila kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka berikanlah kebaikan dari diri kita. Hal ini berlaku pada siapa saja dan pada semua aspek dalam kehidupan. Hidup akan memberikan apa yang telah kita berikan kepadanya. Maka sebenarnya hidup ini bukan suatu kebetulan. Hidup adalah pantulan dari diri kita, gema dari diri kita. Kita masuk lanjutan yang kemarin, yaitu bab 10, inti atom dan iptek nuklir. Lanjutannya yang B, radioaktivitas, dan C, aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Kita masuk yang B, radioaktivitas, terdiri dari sinar-sinar radioaktif, interaksi sinar radioaktif dengan bahan, peluruhan radioaktif. Dengan indikator, yaitu menganalisis gejala radioaktivitas dan menjelaskan aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Adapun tujuannya, bahwa Ananda semua mampu menganalisis radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ingat pelajaran yang telah lalu minggu kemarin, baik itu di kimia maupun di fisika, yaitu masih ingatkah simbol unsur? Di bagian manakah letak nomor massa dan bagian manakah letak nomor atom?
Terus, apa simbol partikel alfa, beta, dan gamma? Dan sebutkan berapa nomor massa dan nomor atom pada partikel alfa, beta, dan gamma. Oke, buat itu di resumenya juga agar Ananda lebih mengetahui apa unsur, simbol, dan nomor massa serta nomor atomnya. Menganalisis gejala radioaktivitas. Sebelum kita masuk materi, isilah tabel di bawah ini. Ini Ananda buat nanti di resume, di PDF kan. Itu atom ada 5 buah ibu contohkan. Maka Ananda carilah berapa neutronnya, berapa nomor atomnya, apakah atom ini, unsur ini termasuk inti stabil atau inti tidak stabil. Cukup diceklis saja mana letaknya yang inti stabil atau inti tidak stabil. Jika dia tidak tertera pada ini, maka distripkan. Maka isilah kelima 5 kolom tersebut. Terus tentukan persamaan reaksi atom yang memancarkan sinar-sinar radioaktif alfa, beta, dan gamma. Oke, buatlah reaksi atomnya. Dan jangan lupa di PDF-kan dan kirim di tugas Google Classroom. Berikut 1. Sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif, yaitu sinar-sinarnya sebagai berikut. Yang pertama, alfa. Yang kedua, beta. Yang ketiga, gamma. Berikut itu ada simbolnya. Simbol dari partikel alfa, beta, dan gamma. Kita masuk radiasi alfa. Radiasi alfa ini terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut dengan peluruhan alfa atau disebut juga dengan alfa decay. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama, sinar alfa merupakan inti atom helium. Dia bermuatan positif dan besar muatannya 2 kali muatan elektron. Kita tahu bahwa muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Pada sinar alfa 2 kali. Terus massanya lebih kurang 4 SMA. Berarti sinar alfa memiliki 4 nukleon, 2 proton, dan 2 neutron. Yang kedua, dapat menghitamkan pelat film yang dilewatinya. Yang ketiga, dapat membelok di dalam medan listrik dan medan magnet. Yang keempat, memiliki daya ionisasi paling kuat dibandingkan sinar radioaktif lainnya. Berikut, memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar-sinar radioaktif lainnya. 6. Berjangkauan beberapa sentimeter di udara, 10-2 mm di dalam logam. Ketujuh, laju di udara lebih kurang 0,054 cahaya sampai dengan 0,07 kecepatan cahaya. Dengan persamaan reaksinya, perhatikan pada layar, XAZ menjadi A kurang 4 dan Z kurang 2 ditambah partikel alfa. Kita tahu partikel alfa 42. Contohnya pada Ra 226 dengan 288 dan menjadi Rn 8622 ditambah partikel alfa yaitu 42. Contoh pada U menjadi TH ditambah alfa, maka dia TH-nya menjadi 90234. Berikut B, radiasi beta. Radiasi beta ini inti tidak stabil dan memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya, akan memancarkan partikel beta. Dengan sifat-sifat, yaitu sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi, berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom, dan bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. Kedua, dia dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik sama dengan alfa. Yang ketiga, daya tembusnya lebih kuat daripada daya tembus sinar alfa, tetapi daya ionisasinya lebih lemah dibandingkan sinar alfa. 4. Laju di udara lebih kurang 0,32 cahaya sampai dengan 0,9
kecepatan cahaya. 5. Jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibandingkan sinar alfa. Persamaan reaksinya, perhatikan pada layar. X AZ menjadi Y A Z tambah 1 ditambah partikel beta 0-1. X ini termasuk inti induk, Y inti anak. Maka kita contohkan C 14,6 menjadi C 14,7 ditambah partikel beta 0-1. Maka dia akan sama dengan inti induk. Dan juga pada N 12,7 menjadi C 12,6 ditambah partikel beta. C. Radiasi gamma. Radiasi gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Dengan sifat-sifatnya, yaitu sinar gamma tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Kedua, memiliki daya tembus paling kuat tetapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif yang lain. Ketiga, sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Keempat, sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Compton. Dengan persamaan reaksinya, X AZ menjadi X AZ ditambah gamma 00. Contohnya C 12,6 menjadi C 12,6 ditambah gamma 00. Yang kedua, interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemahan. Intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai dengan persamaan I sama dengan I0 E pangkat min mu kali X, atau I per I0 sama dengan setengah pangkat X per X paruh, atau X setengah itu X paruh. Dengan keterangan I ini adalah intensitas radiasi setelah melewati material, satuannya watt per meter kuadrat. I0 intensitas radiasi mula-mula, watt per meter kuadrat. E itu tetapan 2,71828. Mu itu koefisien atenuasi atau pelemahan, satuannya seper meter. Dan X tebal bahan meter, X setengah namanya tebal paruh, satuannya meter. B. Ketebalan paruh atau HPL adalah tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula. Dengan persamaan X paruh sama dengan 0,693 per mu. Dengan keterangan bahwa mu itu koefisien pelemahan, satuannya seper meter. Sedangkan X separuh itu namanya tebal paruh, satuannya meter. 3. Peluruhan radioaktif adalah perubahan spontan dari suatu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. A. Aktivitas radioaktif adalah laju peluruhan inti radioaktif. Dengan persamaan R sama dengan lambda N, dengan N sama dengan N kali Na atau M per AR kali Na, itu pada kimia. Dengan keterangan R itu aktivitas, satuannya peluruhan per sekon. N itu jumlah inti, satuannya inti. Lambda konstanta peluruhan, satuannya per sepersekon. Sedangkan N jumlah zat, satuannya mol. AR massa atom relatif gram per mol. M massa zat kilogram. Na bilangan Avogadro, yaitu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Oke, kita lanjutkan.
Satuan dari R dalam SI dinyatakan dalam becquerel, singkatnya BQ atau simbolnya. Satuan lainnya, 1 becquerel itu atau 1 beki sama dengan 1 peluruhan per sekon. 1 Curie sama dengan 1 Ci, nilainya 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel atau beki. Nanti ada pada contoh soal. Dan 1 Rutherford atau 1 RD, nilainya 10 pangkat 6 BQ. Kita masuk yang B, peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Dengan persamaan, perhatikan di layar, besarannya yaitu jumlah partikel dengan aktivitas, rumusnya dengan perbandingan setelah T sekon. Jika jumlah partikelnya NT, maka NT sama dengan N0 E pangkat lambda T. Perbandingannya NT per N0 sama dengan setengah T banding waktu paruh. Dan kita ambil aktivitasnya R sama dengan R0 E pangkat min lambda T. Kita tahu tadi bahwa RT per R0 sama dengan, karena ni E tadi menjadi setengah T pangkat waktu paruh. Dengan keterangan NT itu jumlah inti setelah seluruh meluruh, satuannya inti. N0 itu jumlah inti mula-mula, dan E bilangan natural atau bilangan ditetapkan yaitu 2,171828. Lambda konstanta peluruhan per sekon. R aktivitas setelah 1 sekon peluruhan per sekon. R0 aktivitas partikel mula-mula peluruhan per sekon. T waktu. Kita masuk yang C. Waktu paruh adalah suatu kondisi tertentu jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Dengan persamaan T paruh sama dengan 0,693 per mu. Tadi keterangan sudah ada yang disebut. C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Sumber energi merupakan faktor penunjang utama keberlangsungan kehidupan manusia. Contoh pada masa kini yaitu pada nuklir, bahan bakar fosil, dan tenaga surya. Sebelumnya Ananda sudah mempelajari reaksi nuklir yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Untuk saat ini, kita masuk aplikasi iptek nuklir di bidang energi yaitu reaksi fusi. Perhatikan gambar. Pada gambar ini merupakan reaktor tokamak, yaitu reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan energi. Deuterium diperoleh dari alam, yaitu terkandung di dalam air laut dalam jumlah yang melimpah. Adapun tritium harus dibuat di dalam reaktor fusi dari bahan litium. Ini semuanya. Yang berikut itu reaktor fisi. Reaktor fisi ini merupakan berlangsung secara kontinu dan terkendali, tetapi pengendalian reaksi fisi di dalam reaktor tidaklah mudah. Perhatikan gambar. Ini merupakan yaitu menggunakan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini menaikkan kandungan uranium dan uranium yang lebih rendah. Inilah untuk aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Berikut aplikasi iptek nuklir di bidang industri. A. Penentuan homogenitas proses. Perhatikan gambar. Itu untuk penggabungan pipa di dalam pipa, proses aliran di dalam pipa. Nah, itu di jalan-jalan, di tepi jalan untuk
perminyakan biasanya di jalan menuju Siak itu sudah ada ini dalam bidang industri. Nah, ini merupakan SPSS-nya, data-data setelah mereka melakukan proses. Yang kedua, pengelolaan di bidang lingkungan. Nah, perhatikan itu agar tidak tercemar, maka buatlah cerobong yang tinggi dan penghijauan dan lain-lainnya. Berikut yang C, yang ketiga, aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Yang A, penentuan gerak sedimen. Perhatikan, untuk gerak sedimen ini biasanya bisa dilihat untuk pembuatan di dasar laut di daerah yang akan diselidiki. Yang berikut yaitu penentuan kebocoran bendungan. Ini perhatikan gambar. Nah, maka nuklir bisa untuk menentukan kebocoran bendungan. Oke, semoga Ananda lebih paham dan bisa melihat di internet cara kerja dan semua yang di bidang nuklir, di bidang kesehatan, di bidang pangan dan lain-lainnya. Contoh soal, sebuah bahan mengandung unsur radioaktif X dengan aktivitas 6 mikrocurie pada tanggal 23 Juli 2020. Jika waktu paruh unsur radioaktif X adalah 4 hari dan saat diukur aktivitas radioaktivitas sebesar 5,55 kali 10 pangkat 4 Becquerel, radioaktif tersebut diukur pada tanggal dengan keterangan 1 curie 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel. Kita buat diketahui. R0 6 mikrocurie. Kita tahu bahwa mikro 6 kali 10 pangkat 6 dan 1 curie 3,7 kali 10 pangkat Becquerel. Maka hasilnya 22,2 kali 10 pangkat 4 Becquerel. Ingat ya, ini 6, ini 10 pangkat 6. Ini tidak ada, salah tulis. Berikut RT yaitu 5,55 kali 10 pangkat 4 Becquerel. Waktu paruh 4 hari. Ditanya T. Kita jawab rumusnya RT per R0 sama dengan setengah pangkat T per waktu paruh. Kita tahu tadi aktivitas mula-mula, aktivitas RT-nya setelah waktu 5,5 kali 10 pangkat 4 dan aktivitas mula-mula 22,2 kali 10 pangkat 4. Kita masukkan setengah pangkat T per 4 hari. 10 pangkat 4 habis. 5,55 dibagi 22,2 nilainya 0,25 atau 1/4. Terus kita masukkan 1/4 setengah pangkat T per 4 hari. Supaya dia sama setengahnya, maka dia kita buat 1/2 pangkat 2. Nah, ini perhatikan gambar. Setengahnya bisa kita habiskan, kita coret, maka tinggal 2 sama dengan T per 4 hari. Kita cari T sama dengan 2 kali 4 hari. Hasilnya menjadi 8 hari. Kita tahu tadi tanggal 23 Juli 2020. Maka kita tambahkan 8 hari ditambah 23 Juli, maka menjadi tanggal 31 Juli 2020. Oke Ananda, semoga Ananda lebih paham. Demikianlah materi kita pada minggu ini. Semoga Ananda lebih memahami materi yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Dan jangan lupa tugasnya itu dikirim dengan tepat waktu dan tidak ada satu orang pun yang tidak mengumpulkan tugasnya. Untuk minggu depan, yaitu bab 11 merupakan bab terakhir dengan judul keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Alangkah baiknya Ananda melihatnya referensi di internet atau di buku agar kita memudahkan untuk mempelajarinya minggu depan. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.